Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Fauzi dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pembahasan mengenai HTML. Jadi adapun materi pembahasan yang akan saya bahas. Ini yang pertama, tag dasar HTML dan struktur dasar HTML. Kedua, pembuatan paragraf, format karakter, dan membuat daftar di HTML. Ketiga, pembuatan dokumen yang berisikan gambar. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan materi pertama, yaitu tag dasar HTML dan struktur dasar HTML. Baik, di sini ada struktur dokumen HTML. Ini kurang lebih begini skripnya. Dimulai dari HTML dan ditutup di bawah juga dengan garis miring terus HTML. Nah, terus materi atau pembahasan konten yang pertama yang akan kita uji coba yaitu komentar. Jadi pada penulisan komentar, source kodenya itu seperti ini. Di awal dengan buka kurung, terus tanda seru, tanda penghubung 2 kali, terus tulis komentar yang akan kita buat. Seperti pada contoh ini, dibuat pada tanggal 23 Agustus 2020. Terus ditutup dengan tanda penghubung 2 kali dan balas kurung. Oke, kita langsung saja uji coba komentar. Sini saya sudah membuat source kodenya. Langsung saya buka. Nah, sini komentar yang saya buat. Jadi komentar ini tidak akan tampil di halaman browser HTML yang pada saat kita buka di browsernya. Jadi komentar ini hanya sebagai komentar di scriptnya. Kita buka saja browsernya. Maaf, sedang memuat. Nah, di sini cuma tampil selamat belajar HTML ketika 18. Kita lihat scriptnya tadi. Cuma tampil yang ini, selamat belajar HTML ketika 2018. Jadi komentar ini tidak akan tampil. Ini juga komentar tidak tampil di browsernya. Baik, terus yang ke konten berikutnya, tag BR atau tag BR ini membuat baris baru. Kita buka scriptnya atau source kodenya. Saya menggunakan Notepad++ ini. Tag BR, kita menggunakan tag BR di sini. Jadi nantinya ini akan menjadi enter, semacam enter kalau di keyboard. Jadi akan tulisan di bawahnya ini akan di bawah. Kita buka saja hasil browsernya. Nah, begini. Di sini tag BR-nya berguna. Jadi tulisannya akan terenter ke bawah. Baik, konten selanjutnya tag P. Jadi tag P ini berguna untuk membuat sebuah paragraf. Kita coba saja source kodenya sini. Di sini saya menggunakan tag P di antara kalimat ini pesona tanaman hias, terus tag
tag P, kemudian di bawahnya keindahan. Jadi hasilnya sebentar akan ada baris baru atau sebuah paragraf. Jadi keindahan tanaman hias ini akan menjadi sebuah paragraf sampai di sini karena tidak ditutup dengan tag P / tag P. Jadi kita buka saja browsernya. Nah, ini hasilnya. Jadi tag P ini akan membuat sebuah paragraf. Jadi ini tag P-nya di sini. Mulai dari keindahan tanaman hias. Baik, selanjutnya tag judul. Jadi tag judul ini kita menggunakan kode seperti ini. Buka kurung H1. Terus di belakangnya dibalas dengan /H1. Jadi H1 ini judul yang paling besar, kemudian H2 itu H3 ke bawah. Itu seperti subjudul. Jadi semakin kecil dari judul utamanya H1. Kita uji coba saja. Tag judul. Ini skripnya yang sudah saya buat. Kita langsung buka browsernya dan lihat hasilnya. Nah, kurang lebih begini. Jadi ini tag H1 yang paling besar, itu judul utamanya. Terus di bawahnya ada tag H2, H3, H4. Ke bawah ini sebagai subjudul jika kita menuliskannya nanti di HTML. Kalau kita sudah isi semua deskripsi dari subjudul ini. Ya, selanjutnya tag HR. Jadi tag HR ini maksudnya itu kita membuat sebuah garis pemisah. Kita coba saja uji cobanya. Ini HR, saya tuliskan di sini ada HR. Jadi antara kalimat ini ke bawah ini akan dipisahkan dengan garis. Kita buka saja hasil browsernya. Nah, seperti ini. Ini tadi kita menggunakan tag H2 di sini untuk aneka tanaman hias. Jadi tulisannya agak sedikit besar. Ini merupakan judul. Terus ini garis pemisahnya masing-masing. Ini merupakan tag HR. Ya, selanjutnya tag center. Tag center ini untuk mengatur paragraf atau tulisan menjadi di tengah. Kita lihat contohnya di sini tag center. Saya buka source kodenya. Kemudian begini. Nanti hasilnya ini akan di tengah. Kita buka browsernya. Nah, begini. Akan di tengah atau center. Selanjutnya ada tag div. Jadi tag div ini berguna untuk memanggil suatu perintah. Kita lihat di sini contohnya. Tag div source kodenya. Ini memanggil perintah L yang sama dengan rata kanan atau right. Jadi kalimat ini akan dalam tag div ini akan rata kanan. Saya lihat saja hasil browsernya. Ini akan rata kanan. Ya, mungkin itu struktur dasar dan tag dasar dari HTML. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu materi pembahasan kedua, yaitu pembuatan paragraf, format karakter, dan membuat daftar di HTML.
Ya, adapun konten-kontennya yang akan kita uji coba yaitu mengatur teks secara fisik, mengatur font, ukuran font, dan warna font, dan terakhir list. Kita lihat uji cobanya di sini. Uji coba yang pertama mengatur teks secara fisik. Ya, di sini uji coba pertama mengatur teks secara fisik. Saya gunakan beberapa tag di sini. Ada tag B untuk menebalkan huruf. Ada tag big, tag E, tag small, tag sub di sini. Ya, kita langsung saya buka browsernya agar lebih jelas hasilnya. Ya, saya tulis begini supaya bisa dibedakan antara ini subscript dan subscriptnya. Kita lihat tadi source kodenya, yaitu ini tag B untuk menebalkan huruf. Sini hasilnya. Saya nulis nama saya di sini. Tag big ini untuk memperbesar huruf dari normalnya jadi agak sedikit besar dari huruf normal. Ini tag E untuk memiringkan huruf sama seperti di Microsoft Word. Ini tag small untuk mengecilkan huruf dari huruf normalnya. Ini sub di pangkat di bawah, apa ya istilahnya, Windowsnya tulisannya agak ke bawah. Terus sub ini seperti pangkat, jadi tulisannya agak sedikit ke atas. Kode ini TT untuk gini, jadi tulisannya seperti mesin ketik yang jadul itu. Terus mana lagi, ini tag U atau underline sama di keyboard, sama di Microsoft Word, gunanya untuk memberikan garis bawah pada font atau huruf. Baik, langsung saja kita lihat konten kedua. Untuk mengatur font, jadi scriptnya itu seperti ini. Font, kita membuka font, terus ditutup akhirnya juga cuma /font. Penerapannya seperti ini. Kita uji coba pada ukuran font. Jadi kita lihat saja scriptnya. Coba dua. Jadi mengatur ukuran font di sini saya tulis font size 2. Jadi ukuran fontnya ini, yang pertama ini akan ukuran fontnya 2. Terus yang kata yang berikutnya ini ukuran fontnya 6. Terus yang ketiga ini ukuran fontnya 10. Jadi kita buka saja hasil browsernya. Nah, begini. Yang tadi ukuran 2, 6, dan 10. Selanjutnya warna font. Jadi ada beberapa warna font. Dalam penulisannya kita bisa tuliskan di warnanya secara langsung seperti ini, aqua, black, blue. Terus bisa juga dituliskan dengan kodenya. Ini 00 FFFFF. Kita buka saja uji cobanya. Coba ketiga. Di sini saya juga menambahkan BG Color untuk mengatur warna backgroundnya, yaitu warna marun. Terus ini font yang pertama, Delvosi ini colornya saya menuliskan dengan kode 00080. Kita buka saja sebentar hasilnya di hasil browser. Ini juga kode. Terus ini yang ketiga, Delvosi color green, warna hijau. Kita buka saja hasil browsernya. Nah, begini. Tadi saya menuliskan backgroundnya warna marun, jadi begini. Kalau kita lihat source kodenya tadi, ini kodenya untuk kata yang pertama itu warna biru navy.
Ini adalah kode dari biru Navi. Terus yang kedua ini kode warna kuning, FFFF00. Terus ini green, sesuai bahasa Inggrisnya green, hijau. Hasilnya warna hijau. Baik, selanjutnya konten berikutnya itu list. Jadi kita bisa buat list di HTML. Ada dua jenis list di sini, ada unordered list dan unordered list. Ada yang list dengan teratur 1 2 3, terus ada juga list yang seperti ini, bulat-bulat atau bottom bulat-bulat. Bulat misalnya. Kita buka uji cobanya saja. Di sini ada OL atau ordered list teratur, jadi nanti ini akan berubah jadi 1 coffee, 2 tea, 3 milk. Tulisan source kodenya seperti ini atau scriptnya seperti ini. Dibuka dengan OL, ditutup dengan OL, jadi semua yang berada dalam OL ini akan menjadi list jika ditambahkan di script LI di dalamnya seperti ini. Coffee, LI coffee, tutup /LI. Begitu pula dengan ini tea dan milk. Kita buka saja cobanya atau browsernya. Ini seperti ini. Ini unordered list, jadi menjadi angka 1 2 3. Terus ini unordered list, jadi menjadi bulat-bulat seperti ini. Ini bisa dirubah tergantung tipe yang kita tuliskan di script. Jadi untuk defaultnya itu seperti ini, bulat-bulat. Sama dengan unordered list ini, defaultnya angka 1 2 3. Kita bisa mengaturnya dengan huruf atau huruf besar, huruf kecil seperti itu. Selanjutnya konten berikutnya. Nih, list bersarang. Jadi scriptnya itu seperti ini. Kita buka source kodenya saja. Ini kita menggunakan tag dt, terus definisinya itu kita menggunakan tag dd. Jadi ini menjadi list bersarang yang definisinya. Kita buka saja hasil browsernya. Jadi agak masuk. Nah, seperti ini definisinya, agak masuk di sini. Coffee. Ini definisinya black hot drink. Minuman kopi hitam. Terus ini es krim. Ini definisinya seperti di source kodenya tadi. Tag dd ini definisinya. Ini list utamanya, terus ini list bersarang atau definisinya seperti ini hasilnya. Baik, mungkin itu dari pembahasan materi yang kedua. Selanjutnya kita pembahasan materi yang ketiga, yaitu pembuatan dokumen yang berisikan gambar. Nah, ada pun kontennya yaitu ada 6. Ini mengatur gambar. Langsung saja kita masuk satu-satu sini. Mengatur gambar latar belakang. Kita lihat uji cobanya. 3. Coba pertama di sini. Kita buka saja source kodenya. Nah, ini body background, saya panggil file background, saya namakan file background untuk gambarnya. Jadi untuk menyimpan gambar kita simpan dalam satu folder agar lebih mudah pemanggilannya. Soalnya kita bisa menyimpannya di luar folder, tapi agak merepotkan untuk mencari direktorinya. Jadi kita simpan saja dalam satu folder agar lebih mudah pemanggilannya. Sini saya langsung panggil kan dalam satu folder. Kita lihat tadi foldernya ini ada gambar background, format JPG.
Kita buka saja hasil browsernya. Nah, seperti ini. Ini gambar background yang saya masukkan. Ini double karena ini backgroundnya otomatis duplikat karena gambarnya resolusinya sampai di sini saja, jadi otomatis terduplikat agar penuh backgroundnya. Selanjutnya dari konten gambar ini itu menampilkan gambar. Jadi tadi background, sekarang menampilkan gambar. Kita buka saja scriptnya, itu source code-nya. Nah, seperti ini menampilkan gambar. Kita gunakan perintah img terus src, kita panggil gambarnya. Sini saya pakai atau namanya 2.png, jadi formatnya itu png. Ini dalam satu folder sama dengan background tadi. Ini foldernya, ini filenya. Terus kita buka saja hasil browsernya. Nah, ini gambar yang saya masukkan tadi. Formatnya png jadi begini. Ya, selanjutnya konten berikutnya dari gambar. Untuk mengatur letak gambar, kita buka saja source code-nya. Nah, di sini sama dengan penulisan paragraf, saya menggunakan TP untuk mengatur gambar. Jadi nanti posisinya atau alignnya ini rata kanan, gambarnya ini rata kanan. Ini gambarnya mgsrc, namanya 2.png. Kita langsung saja buka di browsernya. Nah, ini rata kanan, hasilnya jadi rata kanan. Baik, selanjutnya konten berikutnya, memberi bingkai gambar. Kita langsung saya buka source kodenya atau scriptnya. Nah, untuk ini saya salah ya titel di sini, seharusnya memberi bingkai gambar. Nah, ini titel ini akan jadi judul halaman HTML kita. Terus ini untuk mengatur bingkai gambar, style border dengan ukurannya 6 pixel, solid, ini warnanya, terus ini gambar yang akan kita beri bingkai 2.png, sama seperti yang lainnya tadi. Jadi saya cuma menggunakan satu sampel gambar. Kita saja buka browsernya. Baik, seperti ini. Ini menjadi ada bingkainya warna merah, ukurannya 6 pixel seperti tadi yang kita tuliskan di script. Ya, selanjutnya kita masuk konten berikutnya, itu mengatur ukuran gambar. Baik, langsung saja kita buka source code-nya. Ini source kodenya. Di sini saya atur align-nya center atau tengah, jadi gambarnya akan di tengah, sama seperti yang tadi. Saya juga lupa mengatur judulnya sini. Seharusnya kita atur judulnya, mengatur tadi ukuran gambar. Nah, ini cara mengaturnya itu dengan menggunakan perintah ini. Jadi height-nya atau tingginya itu 200, terus lebarnya 800. Jadi lebarnya nanti 800. Kita buka langsung saja browsernya.
Nah, ini jadi gambarnya tertarik atau merenggang karena ini tingginya cuma 200, terus lebarnya 800 sesuai script yang kita tuliskan tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir, konten terakhir nih, mengatur ruang gambar. Jadi kita buka saja langsung source kodenya. Nah, ini saya juga lupa mengubah judulnya, jadi saya fokus ke cara mengatur di ruang gambar. Jadi di sini maksudnya srec ini gambar yang kita akan atur ini horizontal space, jadi agak ada ruang kosong di untuk horizontalnya, terus vertikalnya ada ruang kosong di atasnya, space 100. Kita buka saja browsernya. Nah, seperti ini. Saya tidak perlu atur center sini biar lebih jelas. Nah, di sini. Jadi sebenarnya sini ada space. Kan taruh sini garis lurus, space di sini sebesar 20 pixel kalau tidak salah. Ya, sini bukan pixel, ini space seperti pada Word. Jadi ukurannya 20, terus ukuran space di sini dari atas ke bawah untuk gambarnya itu ukurannya 100. Jadi kurang lebih begitu cara mengatur space gambar. Dan sekaligus menutup penjelasan ketiga materi pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan semoga videonya bermanfaat.